Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sum ila ruhi Syekhina Syekh Al-Allamah Haji Muhammad Syafi'i Hazami wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa ila arwahi jami' amwatil muslimin. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya karena Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal mukarramin jamaah masjid jami al-hikmah rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah setelah kita tawakuf dari majelis ilmu kita kembali lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Terakhir kalau nggak salah kita sudah sampai tentang metode pelaksanaan ibadah haji. Berikutnya adalah tentang larangan atau pantangan ketika melakukan ibadah haji atau umrah. Silakan dibuka kitab bukunya. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma mahzuratul haji wal umrati fasittatun. Adapun pantangan atau larangan dalam ibadah haji dan umrah ada 6. Jadi kadangkala kalau kita ingin mencapai sesuatu kudu pantang. Sebab kalau hidup nggak ada pantangannya, nggak ada larangannya, kita jadi bablas. Coba bayangkan kalau kita jalan raya terus dari ujung sampai mana nggak ada lampu merah, nggak ada traffic light, itu satu saat pasti terjadi crash. Jadi butuh satu pantangan atau larangan supaya orang bisa mengerem. Nah, ibadah juga ada pantangannya. Dalam hal ini ibadah haji dan umrah. Yang kalau pantangan larangan itu kita langgar tentu ada konsekuensinya. Nah, mahzuratul haji wal umrati fasittatun. Larangan atau pantangan haji dan umrah ada 6. Al-awwalu yang pertama al-lubsul qamisi was-sarawili wal khuffi wal imamati. Yang pertama kalau kita sudah haji, lagi umrah dan sudah niat haji dan umrah, sudah berihram, maka larangan yang pertama adalah memakai qamis. Kalau di Indonesia orang pakai komis, pakai gamis,
kayak Pak Nurdianto, kayak Pak Ustadz Munfasir, Ustadz Ismail. Kita sebut tuh gamis ya. Gamis itu bahasa Arab, komis. Sebetulnya komis maknanya bukan gamis dalam pengertian ini. Komis itu ya kemeja, baju. Saya ini komis, gamis. Cuma karena umumnya orang Arab pakai komis ya begitu, panjang ke bawah gitu. Jadi orang sholat pakai baju apapun yang nutupin aurat, maka itu disebut dengan komis. Kalau kita nyebutnya kemeja. Jadi pakai komis, pakai gamis yang berjahit itu adalah pantangan ketika kita sudah berihram haji atau umroh. Wasarawil, dan pakai sarawil, sirwal. Sirwal itu pakai celana. Kalau sekarang dibisnisin celana sunnah. Celana sunnah yang celana yang di atas mata kaki. Padahal celana sunnah celana apapun yang penting nutup aurat. Pakai sarung nyunnah, sebab nutup aurat. Aurat laki-laki itu kan dari mana? Dari pusar sampai lutut sampai dengkul. Jadi kalau kita kemana-mana, anak laki, orang laki, dengkulnya kelihatan, berarti nggak nutup aurat. Nutup aurat itu bukan persoalan ketika lagi sholat. Bapak-bapak yang olahraga pakai celana pendek, celananya itu di atas lutut, berarti lututnya kelihatan. Berarti mengumbar aurat. Jadi kalau mau olahraga jalan pagi mau pakai celana pendek, celananya itu di bawah lutut, di bawah dengkul. Jadi kalau sudah niat ihram haji dan umroh, larangannya pakai gamis, pakai komis, pakai baju, pakai kemeja yang berjahit. Ini kan berjahit nih. Dan juga pakai celana. Dan juga pakai khuf. Khuf itu sepatu yang dalam, tapi fungsinya itu semacam untuk apa ya? Ya, sepatu dalaman. Dan kalau bergerak maka dia mengikuti gerakan lekuk kaki kita. Jadi jangan salah artikan khuf itu sepatu, bukan. Khuf itu umumnya itu pakai kulit. Dan yang banyak melakukan biasanya itu orang-orang dari Uzbek, orang dari Bukhara, dari Rusia itu pakai khuf, pakai kulit ya. Yang boleh sholat pakai itu, dia ngikutin. Jadi jangan sampai nanti sholat pakai khuf, orang sholat ke masjid pakai sepatu. Ya, walaupun sunnah sholat pakai sepatu, tapi ingat sunnah pakai sepatu kalau sholatnya di gurun pasir. Boleh. Kalau ke masjid jangan pakai sepatu, sebab tempatnya sudah suci. Sebab nanti ada orang begitu tuh, sunnah Nabi sholat pakai sepatu, ke masjid pakai sepatu. Bukan. Jadi salah nyantolin persoalan agama. Khuf itu yang bisa ngikutin lekuk tubuh kita. Wala imamah, juga pakai imamah, pakai sorban. Imamah itu adalah yang dililit. Nah, kalau yang dipakai di sini kayak Pak Ustadz Haji Yahya, namanya bukan imamah, bukan sorban, namanya rida. Rida itu selendang. Boleh di sini, boleh di kiri, atau diselempangkan. Itu namanya rida. Jadi kalau nggak boleh pakai komis, baju, kemeja, celana, khuf, pakai imamah, pakai apa?
Bal bagi an yalbasa izaron waridaan wa na'lain. Maka hendaknya memakai izar. Nih, yang pakai sarung tuh izar. Ya. Tapi maksud di sini izar sarung yang enggak berjahit. Yang kita pakai ujung-ujungnya itu enggak ketemu. Lalu kita buat bertemu. Waridaan, rida yang dipakainya untuk bagian atas. Wana lain dan sepasang selop atau sendal yang terbuka tumit dan mata kaki. Jadi orang kalau sudah ihram kagak boleh pakai sepatu. Mau semahal apapun pakai sepatu itu dianggap melanggar pantangan haji dan umrah. Wala ba'sa bil mintaqah. Tidak apa-apa kalau sudah ihram pakai pengikat mintaqah, ikat pinggang atau gesper. Jadi kalau udah pakai ihram kita pakai gesper, kita ikat itu boleh. Sebab gesper ikat pinggang itu jatuhnya aksesoris. Atau pakai jam tangan boleh, atau pakai batu wal istizlali bil mahmil. Boleh juga pakai sesuatu yang menaungi kepala kita. Pakai apa itu? Pakai payung. Boleh pakai payung. Dengan catatan asal walakin la yambagi an yughtiya ra'sahu, tidak nempel nutupin kepalanya. Jadi kalau kita pakai payung, payungnya kita pegang diginiin boleh. Tapi kalau pakai payung yang satu paket, kan ada tuh payung yang kayak toga ya, pakai gitu tempel kepala, kagak boleh. Sebab menutupi kepala. Pakai payung boleh. Atau tutupin kepala kita pakai gini, pakai sorban, yang penting nggak nutup, maka itu boleh. Fa inna ihramahu fi ra'si, sebab ihramnya laki-laki ada di kepalanya. Itu yang pertama, nggak boleh pakai kemeja, gamis, celana, khuf dan imamah yang berjahit. Walil mar'ati an talbasa kulla mukhitin alla tastatara wajhaha bima yamasuhu fa inna ihramaha fi wajhiha. Sementara kalau perempuan kebalikannya, perempuan ihramnya justru nutupin seluruh auratnya, seperti kecuali telapak tangan, tapak tangan dan wajah. Ihramnya perempuan pakai baju biasa aja, yang penting nutup aurat. Malah kagak boleh kalau nutupin wajah. Kalau perempuan lagi ihram, cadarnya dilepas, ya. Sebab ihramnya perempuan adanya di wajah. Fa inna ihramaha fi wajhiha. Pakai masker gitu juga copot tuh, kecuali mungkin dalam kondisi yang darurat. Jadi wajahnya ini mesti dibuka. Asani yang kedua at-tibu. Yang kedua adalah menggunakan wewangian. Falyajtanib kullama ya'udduhul uqala'u tiban. Jadi segala sesuatu yang dianggap wewangian, maka kalau sudah niat ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha
lillahi ta'ala. Aku niat haji, aku niat umroh dengan berihram karena Allah. Sudah niat dalam hati, maka pantangan-pantangan ini sudah berlaku. Udah niat pakai wangian, pakai parfum, apapun yang wangi-wangi, kalau sudah niat ihram maka dianggap melanggar. Fa in tatayyaba aw labisa fa alaihi damu syatin. Kalau sudah niat ihram haji atau umrah, dia memakai wangian, maka dia terkena dam, denda. Dam itu artinya darah, maksudnya mengalirkan darah, maksudnya menyembelih satu ekor kambing. Justru sunnahnya sebelum kita niat ihram haji dan umroh, pakai wangi-wangian dulu, pakai parfum ya, pakai wangi-wangian. Boleh di badan, boleh di pakaian, boleh. Setelah itu baru niat ihram. Yang ketiga, as-salisu al-halqu wal qalmu. Yang ketiga adalah mencukur rambut dan memotong kuku. Kita ya kukunya panjang itu sebelum niat ihram potong kukunya. Sebelum niat ihram boleh dia cukur rambutnya. Makanya hati-hati ya, orang-orang punya kebiasaan mungkin iseng nih, suka mohon maaf kalau bengong-bengong gini ya, tangan nih suka nyabut-nyabutin apa nih, janggut gitu ya. Itu dijaga. Itu jangan sampai lagi ihram dia cabut. Atau iseng nih, suami istri berangkat haji, berangkat umroh, dia lihat, "Pah, itu kayaknya ada ubannya 1 lembar, sini mama cabutin." Oh jangan, cabut. Itu namanya memotong rambut, mencabut rambut. Wa fihi ma al-fidyatu a'ni damu syatin. Dan kalau ketika sudah niat ihram haji dan umroh, dia mencukur rambut, memotong kuku, maka dia diwajibkan terkena dam, menyembelih 1 ekor kambing. Wala ba'sa bil kuhli. Tidak apa-apa memakai celak. Celak itu kalau orang Jakarta bilang pakai sifat mata. Kan ada celak tuh, masukin gitu ya. Itu malah nyunnah. Sekarang kalau yang biasa pakai celak, biasanya itu penglihatan matanya jadi tajam. Bahkan kalau kita punya penyakit belekan, sakit mata, udah pakai sifat mata, pakai celak. Itu mempercepat penyembuhan sakit mata. Itu termasuk sunnah ya. Sunnah juga yang dilupakan orang. Wa dukhulil hammami, masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, itu enggak apa-apa. Wal fasdi, melakukan al fasdu. Ada al hijamah, ada al fasdu. Ada bekam, ada al fasdu ya. Kalau bekam itu apa? Bekam itu di bawah kulit ya. Kalau al fasdu itu apa istilah kedokterannya itu? Di dalamnya lagi. Jadi al-fasdu dan al-hijamah boleh ketika ihram dan ketika ihram haji dan umrah. Wa tarjili sya'ri, merapikan rambut. Lagi ihram dia nyisir boleh.
Warabi'u, yang keempat al-jima'u, melakukan jima, hubungan badan. Wa huwa mufsidun qabla tahallulil awwali, dan kalau orang melakukan jima, hubungan badan, hubungan seksual dilakukan sebelum tahallul awal, maka hajinya jadi rusak. Tahallul awal itu kan kalau sudah melakukan jumroh, ya, sudah melakukan wukuf, sudah melakukan mabit, belum wukuf dia melakukan hubungan badan, maka ini tindakannya menjadi mufsid, menjadi merusak hajinya. Wa fihi budnatun au baqaratun au sab'u syiyahin. Orang yang melakukan jima, hubungan badan, hubungan seksual sebelum tahallul awal, maka terkena dam. Damnya ini nggak main-main, adalah 1 ekor unta atau sapi. Atau kalau nggak dapat 1 ekor unta atau sapi, maka 7 ekor kambing. Kan 1 ekor unta itu kisarannya itu lumayan, ya. Dan hajinya harus diulang pada tahun yang akan datang. Makanya haji ini ngajarin pantangan kita tuh, supaya kita jangan main-main urusan apa itu? Urusan hubungan seksual, pelecehan seksual. Wa in kana ba'da tahallulil awwali, tapi kalau melakukan jima, hubungan badan, hubungan seksual setelah tahallul awal, lazimahu al-budnatu, maka bayar dam 1 ekor unta. Walam yubsid hajjuhu, tapi hajinya enggak rusak, tetap sah, sebab dilakukan setelah tahallul awal, setelah wukuf, setelah mabit, kemudian jumroh aqobah, kemudian di Mina, itu ya, kan boleh lepas baju ihram tuh. Makanya selama masih di Mina, usahakan suami istri jangan dekat-dekat dulu, jangan, sebab baru tahallul awal. Nanti kalau sudah tawaf ifadah, sa'i, itu namanya tahallul sani. Kalau seperti itu, larangan pantangan ini semua menjadi sudah hilang. Nah, kalau sudah tahallul awal melakukan hubungan badan, hubungan seksual, melakukan jima, dia tetap terkena dam, sembelih 1 ekor unta. Al-khamisu, yang kelima, muqaddimatul jima'i. Pantangan yang kelima, jangankan hubungan badan, yang nyerempet hubungan badan juga pantangan. Muqaddimahnya itu, pendahuluannya itu juga kagak boleh. Apa itu pendahuluan jima? Kal kublati wal mulamasati allati tanqudut tuhra ma'an nisa'i. Yaitu mencium, meraba-raba, atau meraba-raba yang bisa membatalkan wudhu. Meraba-raba, menyentuh perempuan, itu bisa batal wudhunya. Jadi kalau laki-laki nyentuh perempuan, batal apa enggak? Batal. Kan ada hadisnya Rasul, Pak Ustadz nyentuh istrinya dan Rasul enggak wudhu lagi. Hadis ini wadha'afahu al-Bukhari. Hadisnya dhaif, bahwa Nabi menyentuh salah satu istrinya, kemudian dia tidak wudhu, kemudian dia sholat. Itu hadisnya didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari.
Sudah kita bahas ya, soal menyentuh laki-laki dan perempuan apakah membatalkan wudhu atau tidak. Dan menyentuhnya bagaimana juga sudah dijelaskan. Fahuwa muharramun, dan tindakan seperti ini termasuk diharamkan. Mencium, meremas-remas, suami istri lagi ihram haji dan umroh, jalan berdua boleh. Pegangan tangan boleh, tapi asal pegangannya biasa. Jangan pegangan tangan, tangannya diremas-remas atau diusap-usap sehingga menimbulkan syahwat, dan itu dianggap sebagai nyerempet. Jangan. Fahuwa muharramun, dan ini termasuk tindakan yang dilarang. Wa fihi syatun, kalau dia meraba-raba, dia mencium ketika umrah, niat ketika ihram haji dan umrah, terkena dam, sembelih 1 ekor kambing. Wa kaza fil istimna'i, istimna juga nggak boleh. Istimna itu, mohon maaf, tindakan mengeluarkan air mani sperma dengan sengaja, baik oleh dirinya apalagi oleh orang lain. Itu namanya istimna ya. Istimna itu maksudnya mencari-cari keluar sperma. Baik dengan tangan sendiri, tangan orang lain, atau dengan cara apapun sehingga keluar. Wa yahrumun nikahu wal inkahu wala dama fihi, dan kalau sudah ihram haji dan umroh, terlarang juga untuk menikah. Jangan menikah. Wal inkah juga menikahkan. Kali orang tua bawa anaknya, bawa cucunya, di sana dia melakukan menikahkan anaknya, menikahkan cucunya, dan dia statusnya sebagai wali, maka itu juga terlarang. Waladama fihi, tapi kalau melakukan ini tidak terkena dam. Kenapa? Li'annahu layan akidu, sebab akad nikah ketika ihram itu dianggap tidak berlaku. Tuh, sampai begini-begini ya diatur. Jadi memang kalau orang sudah haji, sudah umroh, perkara-perkara duniawi itu udah buang. Setelah itu dia fokus untuk kepentingan akhirat. As-sadisu, yang keenam, qatlu saudil barri, adalah membunuh hewan buruan darat. Kan hewan buruan ada di darat, ada di lautan. Kalau di lautan tuh apa tuh? Ikan, gitu ya. A'ni ma yukalu aw ma huwa mutawallidun minal halali wal harami. Jadi hewan buruan darat yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan tuh apa? Kambing, rusa, ayam, kan boleh dimakan ya. Kucing boleh dimakan? Kucing boleh dimakan? Oh enggak ya. Jangan makan daging kucing, apalagi makan daging tikus. Jadi hewan buruan itu yang bisa dimakan, baik termasuk hewan yang memang peranakan dari yang halal dan haram, juga kagak boleh. Fa in qattala soidan, kalau dia membunuh hewan buruan darat, fa alaihi misluhu minan na'am, maka dia wajib membayar yang semisal dari hewan ternak. Yura'a fihi at-taqarrubu fil hilqah, yaitu diganti dengan hewan yang serupa
yang setara dengan memperhatikan kemiripan bentuk fisiknya. Wasoidul bahri halalun. Sementara kalau lagi ihram haji dan umroh berburu hewan laut, maka itu halal, boleh. Lagi ihram haji dan umroh mampir di Laut Merah gitu ya, dia nangkep ikan, dia mancing ikan, kena tuh, maka itu halal. Sebab itu hewan buruan laut. Soyudul bahari, nih Masjid Al-Hikmah Al-Bahari ya. Ada orang namanya Fathul Bahari, ada ya? Mohon maaf, yang benar bukan Fathul Bahari, Fathul Bari. Karena nama kitab tuh Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi wasoidul bahri halalun wala jazaa fihi. Kalau orang ihram haji dan umroh dia berburu hewan buruan laut, maka itu halal dan tidak terkena dam. Inilah 6 pantangan ketika ihram haji dan umroh. Nah, dam ini disebut dengan damul isaah. Dam yang dilaksanakan karena melakukan kesalahan prosedur. Tembok kan ada yang nanya dam itu ya. Dam jenisnya ada 2. Yang pertama damun nusuk, dam yang sifatnya terkait dengan model ibadah hajinya. Kalau dia melakukan melakukan haji tamatu, maka otomatis dengan sendirinya dia bayar dam, nggak bisa ditawar-tawar. Sementara dam berikutnya adalah damul isaah yang seperti ini. Dam itu terkena karena melakukan pelanggaran. Yang 6 ini namanya damul isaah. Berikutnya adalah fi tartibil a'mali dhahira min awali safari ila ruju'i. Berikutnya adalah tata tertib haji dan umroh sejak berangkat sampai melakukan ihram. Jadi Imam Ghazali bagus dia tuh. Dari berangkat sampai ihram, nanti dari ihram sampai miqat, terus dibikin fase. Fi sunani min awalil khuruju ilal ihrami wahiyya samanin. Tata tertib dari sejak berangkat sampai melakukan ihram ada 8. Al-ula, yang pertama fil mali fayambagi an yabda'a bit taubati wa raddil mazalimi wa qada'id duyuni. Yang pertama kalau orang mau berangkat haji dan mau berangkat umroh, yang pertama adalah dimulai dengan bertaubat. Kemudian mengembalikan barang-barang yang diperoleh dengan cara zolim. Jadi kalau haji, umroh, jangan nyimpen barang-barang yang kita dapatkan secara zolim. Wa qada'id duyun, dan juga melunasi utang kita. Dan kemudian wa i'dadin nafaqati likulli man talzamuhu nafaqatuhu ila waqtir ruju'i, dan juga menyiapkan nafkah atau biaya hidup kepada orang yang menjadi tanggungan kita sampai kita kembali ke tanah air. Jadi jangan kita berangkat haji, berangkat umroh, orang yang menjadi tanggungan kita, anak istri kita atau siapapun yang kita tanggung, kita nggak kasih nafkah. Jangan. Kita berangkat haji nih, kita bilang deh sama saudara kita tuh, nanti Anda berangkat haji nih, tolong ya makannya segala macam ente yang urusin ya. Jadi selama kita berangkat haji, berangkat umrah, itu cukupi kebutuhannya. Anak kita sekolah, bekal jajannya kasih. Istri kita perlu mungkin nafkah, kasih. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke tanah air.
Wa yaruddu ma indahum minal wada'i, dan juga mengembalikan titipan yang jadi bendahara arisan nih. Dia mau berangkat haji, mau berangkat umroh, kan megang duit arisan tuh. Kasih tahu, saya mau berangkat haji, saya mau berangkat umroh. Ini duit yang saya pegang, saya titipkan ya kepada salah satu kawannya, kepada orang yang dipercaya. Arti jangan sampai dia bawa-bawa uang yang menjadi titipannya. Bendahara apapun, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, yang dipegang itu yang dikuasai, kembalikan. Apa aja orang nitip apapun juga begitu. Nitip barang-barang, balikin. Wa yastashabu minal malit tayyibi al-halali ma yakfihi li zihabihi wa iyabihi min ghairi taqtirin. Dan juga dia berangkat haji, berangkat umroh dengan membawa bekal harta yang cukup